Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang form atau formulir di PHP. Saat ini bisa dikatakan hampir semua web memiliki form, mulai dari form login, form pendaftaran, form transaksi, atau form-form lainnya. Bisa dikatakan form berguna untuk mendapatkan inputan dari pengunjung atau yang mengakses web yang kita buat. Dalam pembuatan form, akan digunakan tag-tag HTML untuk menampilkan bagian-bagian yang akan diinput atau yang akan dilakukan tindakan oleh pengunjung. Seperti di form login, maka akan ada pengisian username atau password dalam bentuk inputan, atau sebuah tombol login untuk memulai proses login terhadap web tersebut. Nah, bagian inputan tersebut, baik seperti username, password, atau tombol loginnya, akan dibuat menggunakan tag HTML. Script PHP sendiri digunakan untuk memproses inputan yang dimasukkan oleh pengunjung pada sisi server. Dan ketika dikolaborasikan dengan program database seperti MySQL atau MariaDB, maka inputan pengunjung tersebut akan dapat disimpan atau membaca data yang sudah tersimpan. Selain itu, dalam form juga dapat dimanfaatkan perintah CSS untuk memperindah tampilan dari form yang digunakan, atau perintah JavaScript agar dapat melakukan reaksi terhadap form, seperti misalnya dalam hal validasi di sisi klien sebelum dikirim ke server dan divalidasi dengan program server-side seperti PHP. Dalam sesi ini, ditekankan bagaimana peran PHP dalam menangkap inputan dari form serta menampilkan outputnya di layar pada sebuah browser. Di sesi ini akan dibahas tentang dasar form, yang kedua jenis atau tipe data form, kemudian atribut data form, dan proses data form. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan tentang form. Adapun tag HTML yang digunakan dalam pembuatan form adalah tag dalam kurung lancip form, kemudian ditutup lagi dengan tag penutupnya. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup, tag form pembuka, dan tag penutup form. Artinya, untuk mengawali pembuatan form, digunakan tag form dan ditutup dengan tag form. Di dalam tag ini terdapat atribut dasar yang harus ada di dalam sebuah tag form, yakni atribut action, di mana atribut ini akan digunakan untuk mengatur file apa yang akan memproses data dari form tersebut. Nah, file yang digunakan di sini adalah file yang bersifat server-side, seperti contohnya script PHP. Kita juga dapat menggunakan satu file saja nanti, baik untuk form maupun untuk proses, tidak dipisah. Misalnya, katakanlah nama formnya, misalnya formulir.php, kemudian bagian yang memprosesnya kita namakan dengan proses.php. Bisa saja nanti hanya satu file saja, tidak dua file. Di mana pada bagian actionnya nanti diberikan perintah PHP, PHP server dalam kurung peta PHP_self, di mana ini adalah konstanta bawaan dari PHP atau variabel global dari PHP. Kemudian atribut yang kedua adalah atribut method. Jadi atribut ini digunakan untuk mengatur metode apa yang digunakan dalam mengirim data form tersebut. Pada metode dapat digunakan dua metode, yakni post dan get. Jadi ada dua metode nanti yang bisa digunakan, post dan get. Perbedaan antara metode post dan get
adalah jika pada metode get, maka data yang dikirim akan terlihat pada URL di browser. Metode ini biasanya digunakan untuk form yang datanya tidak terlalu rahasia, seperti di form pencarian. Contohnya bisa dilihat ketika kita melakukan pencarian di mesin pencari Google. Saat pertama diakses, maka URL Google di browser akan tertulis google.com atau google.co.id. Ketika kita klik tombol cari, maka URL Google di browser tersebut akan bertambah dengan apa yang kita cari. Nah, metode POST itu berbeda. Pada metode POST, data yang dikirim tidak akan terlihat pada URL di browser. Metode ini umumnya digunakan untuk form yang datanya bersifat rahasia, seperti form untuk login ataupun form transaksi. Karena kalau misalnya contohnya seperti form login tertulis URL-nya di browser, tentunya orang yang tidak berhak bisa melihat nanti di history browser apa username yang digunakan untuk login ke website tersebut. Kemudian perbedaan kedua antara get dan post adalah maksimal karakter yang bisa ditampung, di mana pada metode get jumlah maksimal karakter yang dapat ditampung adalah 2048 karakter. Sementara kalau metode post bisa dikatakan bersifat unlimited atau hanya dibatasi oleh kemampuan dari server itu sendiri. Dalam satu tag form untuk membuat formulir dapat terdiri dari beberapa jenis inputan. Maksudnya di sini, dalam satu form tersebut bisa saja berisikan input dalam bentuk teks, dalam bentuk password, memilih salah satu opsi, memilih banyak opsi, tombol proses, dan inputan lainnya. Jadi dalam satu form bisa saja nanti ada beberapa jenis inputan. Kemudian, dalam satu halaman bisa saja terdiri dari satu atau lebih tag form tersebut. Contohnya bisa saja dalam satu halaman ada form untuk login, ada form untuk pencarian, atau form-form lainnya. Jadi tidak mutlak dalam satu halaman hanya ada satu form. Nah, sekarang kita lihat ini salah satu contoh script untuk formulir sederhana, di mana dalam contoh ini terlihat ada inputan untuk username, kemudian ada sebuah tombol untuk mengirim data. Jadi kita lihat di sini ada perintah HTML standarnya tetap digunakan, ada form, kemudian actionnya di sini artinya file yang memproses dinamakan dengan process.php, kemudian metode pengirimannya digunakan post. Nanti akan kita coba menggunakan post atau get. Di sini terlihat ada satu inputan, kemudian ada satu tombol login. Nah, kita coba langsung menggunakan server. Baik, kita coba pembuatan form. Di sini seperti terlihat tag awal di HTML untuk membuat sebuah file. Kemudian di sini ada form di mana actionnya kita gunakan nama file process.php. Kemudian kita coba di sini metodenya yang pertama kita lihat adalah get. Kemudian ada username, input, jenis inputannya teks, kemudian nama dari inputan username, nanti akan lebih dijelaskan. Kemudian ada sebuah bagian untuk melakukan pengiriman atau sebuah tombol di mana nanti yang muncul adalah teks dengan tulisan login. Kita simpan dengan nama di sini kita buat formulir.html. Nah, kita coba dalam tab ini menggunakan HTML supaya terlihat apa perbedaan kalau kita pakai HTML untuk form, atau nanti juga apa perbedaan kalau
formulirnya kita beri ekstensi dengan .php. Baik, ini contoh dari dokumen HTML untuk formulir yang kita buat. Sekarang kita coba lihat hasilnya di layar. Pastikan servernya sudah dijalankan. Nah, di sini terlihat ada sebuah inputan dalam bentuk teks atau simbol. Tentunya kalau dia tipenya teks, berarti kita bisa memasukkan huruf, angka, atau simbol. Kemudian sebuah tombol untuk login. Tadi kita definisikan login. Nah, sekarang misalnya kita buat di sini username-nya, misalnya katakan di sini kita buat Gufron. Kemudian kita coba untuk login. Nah, ini errornya kenapa terjadi? Karena kita belum membuat file proses .php-nya. Kita dalam tab ini melihat dulu bagaimana pola ketika menggunakan post atau menggunakan get. Jadi errornya kita abaikan dulu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi di awal ketika kita pertama mengakses alamat formulir, itu tertulis localhost karena ini servernya di laptop kita sendiri. Kita akses dengan localhost, kemudian formulir .html. Artinya ini yang tertulis ketika kita akses. Nah, saat data kita kirim menggunakan get, kita klik tombol loginnya, maka apa yang diisikan pada layar, apa inputan yang digunakan, maka akan keluar di URL browser. Ini username yang kita buat, kemudian ada inputan dengan nama login. Maka ini akan tertulis di browser ketika menggunakan get. Makanya teknik ini tidak cocok kalau untuk login. Karena kalau digunakan untuk login, maka akan keluar data-data yang dikirim di browser. Nah, ini di history browser tentunya bisa dilihat. Nah, sekarang kita coba untuk mengganti metodenya dengan metode post. Kita coba di sini ganti get tadi jadi post. Kita simpan. Kemudian kita jalankan lagi. Kemudian kita isikan username-nya, kemudian kita coba klik tombol login. Perhatikan di sini di bagian URL browsernya tertulis localhost /formulir.html. Kemudian ini menggunakan metode paste, kita klik tombol login. Nah, terlihat di sini apa yang dikirim itu tidak lagi tertulis di URL-nya. Jadi tidak lagi tertulis di URL browser. Sehingga teknik ini tentunya lebih cocok kalau data itu bersifat untuk data-data yang tidak boleh diketahui orang lain. Nah, di sini error kembali ditekankan karena file proses PHP-nya belum kita buat. File yang untuk menghandle proses yang dikirim dari form HTML tadi. Nah, sekarang kita lihat jenis atau tipe inputan yang umum digunakan, yang bisa dikatakan ini paling banyak digunakan. Yang pertama adalah jenis input dalam bentuk teks. Seperti tadi kita lihat untuk penggunaan dalam bentuk di username. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama jenis input teks. Teks adalah inputan di mana pengunjung mengisikan apa yang mereka inginkan dalam satu baris. Misalnya inputan untuk nama atau inputan untuk tempat lahir dan yang lainnya. Apa yang ditulis akan terlihat dan bisa dibaca. Contohnya tadi seperti username, apa yang ditulis bisa terlihat. Kemudian yang kedua, password. Password adalah inputan di mana pengunjung mengisi apa password yang diinginkan. Walaupun terlihat, namun apa yang ditulis tidak bisa dibaca atau hanya ditampilkan dalam bentuk simbol asteris, simbol bintang.
Kemudian yang ketiga, radio button adalah inputan di mana pengunjung hanya dapat memilih salah satu opsi pilihan yang tersedia. Contoh penerapannya di sini adalah pada opsi pilihan jenis kelamin. Artinya ada dua pilihan, pria dan wanita. Tidak ada jenis kelamin yang lainnya. Jadi hanya ada dua, pria dan wanita. Kemudian yang keempat, select box adalah inputan di mana pengunjung memilih dari daftar opsi yang tersedia dalam bentuk drop down, daftar atau list. Jadi ketika misalnya bagian itu diklik, maka akan muncul daftar-daftar yang ditentukan. Nah, contoh penerapannya seperti daftar provinsi misalnya. Saat diklik opsi tersebut, maka akan muncul daftar provinsi yang ada. Kemudian berikutnya checkbook. Ini adalah inputan di mana pengunjung bisa memilih beberapa pilihan dari opsi yang tersedia. Seperti contohnya pada hobi. Artinya bisa saja orang punya satu hobi, bisa saja ada yang punya 2 atau 3 hobi. Jadi tidak mungkin opsinya di sini adalah radio button kalau untuk hobi. Tapi kalau untuk hobi artinya digunakanlah checkbook. Kemudian yang berikutnya adalah text area. Adalah inputan di mana pengunjung dapat mengisikan apa yang mereka inginkan dalam lebih dari satu baris. Jadi kalau pada teks hanya satu baris, sementara pada teks area bisa diinput lebih dari satu baris. Contoh penerapannya misalnya seperti isian alamat atau membuat sebuah artikel. Di sana konten artikel kan ada beberapa baris, tidak hanya satu atau dua, tidak hanya satu baris saja, ada banyak baris. Nah, itu digunakan text area. Kemudian inputan berikutnya adalah submit. Ini adalah inputan yang berfungsi untuk mengirim isian pada form. Jadi nanti saat tombol submit ditekan, maka inputan pada form akan dikirim ke server. Kemudian ada lagi inputan reset. Ini inputan yang berfungsi untuk mereset atau mengosongkan kembali form ke kondisi default atau awal. Jadi dia akan dikosongkan isian-isian yang sudah ada. Kemudian kita lihat sebelum kita coba membuatnya di dalam mendemokannya langsung, kita lihat apa atribut yang dapat dimiliki oleh sebuah inputan. Jadi sebuah inputan tersebut apa saja yang ada dimilikinya. Yang pertama, atribut tipe adalah atribut untuk menentukan jenis dari inputan yang akan digunakannya. Misalnya tipenya teks kita tentukan, artinya seperti yang dijelaskan di awal, ini adalah inputan yang ditulis bisa menampung isian dalam bentuk huruf atau angka atau simbol, di mana hanya bisa pada satu baris. Kemudian bisa saja kita buat tipenya password atau tipenya radio dan yang lainnya. Yang kedua, name. Atribut dari inputan. Name adalah atribut yang digunakan untuk identifikasi input yang digunakan. Misalnya nanti ada beberapa jenis inputan, misalnya contohnya username, password. Tentunya harus tahu mana untuk username, mana isian untuk password. Nah, ini diberikan nanti namanya name. Name sama dengan misalnya username. Name sama dengan username-nya password. Sehingga diketahui bagian mana yang digunakan nanti di dalam PHP untuk username dan untuk password. Yang ketiga, value adalah atribut yang digunakan untuk menyimpan nilai default atau awal dari inputan. Jadi ini untuk menyimpan nilainya. Bisa saja sebuah inputan itu sudah ada nilai yang ditentukan. Itu juga berfungsi kalau memang kita tentukan. Contohnya seperti submit, input tipe submit. Nah, input tipe itu agar tahu orang itu adalah tombol submit, makanya langsung diberikan nilainya. Itu salah satu contoh implementasi. Kemudian size. Ini adalah atribut untuk menentukan lebar dari blanko input.
Jadi misalnya blanko input katakan untuk umur mungkin lebarnya tidak perlu harus sama seperti inputan untuk nama. Jadi bisa saja untuk satu inputan lebih panjang atau inputan lainnya panjangnya tidak sama dengan yang lain. Berikutnya max length. Ini adalah atribut yang digunakan untuk menentukan berapa panjang ukuran karakter yang bisa diinput. Jadi bisa saja kita menentukan inputan maksimal hanya 10 karakter. Artinya lebih dari itu akan langsung ditolak oleh sistem, oleh form kita. Kemudian disable. Ini adalah atribut yang bersifat non-aktif, di mana nilainya tidak bisa dirubah atau diganti, tapi tampil. Terlihat di browser, di layar browser, tapi tidak bisa dirubah dan diganti. Berikutnya read only. Read only adalah atribut yang bersifat aktif, namun nilainya tidak dapat dirubah atau diganti. Jadi perbedaan antara disable dengan read only, kalau disable dia bersifat non-aktif, kalau read only dia bersifat aktif, datanya nanti bisa digunakan, tapi tidak bisa dirubah. Jadi bisa saja sebuah isian kita tentukan dia hanya bisa dibaca saja. Kemudian atribut yang terakhir, hidden. Ini adalah atribut yang normalnya tidak terlihat di browser. Jadi secara standar tidak bisa terlihat. Artinya kalau kita pengen melihat atribut ini, tentunya kita harus melihat dari source code file tersebut. Kemudian untuk memproses data yang dikirim melalui form, digunakan jenis file yang bersifat server side. Dalam hal ini salah satunya adalah menggunakan PHP. Jika kita menggunakan metode post, maka untuk mengambil nilai yang dikirim pada form digunakan perintah simbol $_post. Karena kita menggunakan metode post, maka di sana ditulis post. Kemudian dalam kurung peta nama inputannya. Karena itu nama input itu sangat penting untuk didefinisikan, karena bagian itulah nanti yang menjadi pengenal apa yang mau ditangkap oleh program PHP kita. Begitu juga kalau kita menggunakan metode get, maka digunakan perintah simbol $_get. Kemudian dalam kurung peta nama inputannya. Jadi sama, yang penting yang diganti adalah post atau get-nya. Disesuaikan dengan metode yang digunakan. Sementara jika tidak diketahui metode yang digunakan pada form tersebut, apakah perintah post atau get, maka kita dapat menggunakan perintah request dengan cara yang sama seperti post atau get, tinggal diganti setelah simbol $_request nama inputannya. Jadi dengan metode itu, apakah dia menggunakan post atau get, tetap bisa dibaca dengan perintah request. Baik, sekarang kita coba untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Dalam hal ini adalah membuat sebuah form yang akan memiliki banyak jenis inputan, mulai dari teks, password, select, radio, kemudian checkbook, dan yang lainnya. Nah, form yang sudah kita buat tadi dicontohkan di awal materi ini, materi tentang PHP form, adalah sebuah input IP teks dan sebuah tombol untuk login. Nah, di sini kita lihat username menggunakan tipe-nya teks, dan name-nya diberikan untuk inputan tersebut adalah username. Nah, sekarang kita tambah inputannya. Dalam hal ini kita buat, katakan di sini tulis inputannya tipenya password. Kemudian name-nya kita berikan sama saja biar mudah, password. Berikutnya kita tambahkan jenis inputannya, misalnya katakanlah jenis kelamin. Ingat, untuk jenis kelamin artinya adalah memilih salah satu. Jadi jenis kelamin itu ada dua,
pria dan wanita, tidak ada jenis kelamin yang lainnya. Jadi hanya ada dua, dan itu dipilih salah satu, tidak boleh bisa dipilih keduanya. Jadi di sini karena dia memilih salah satu, berarti tipenya adalah radio. Jadi ketika dengan radio artinya dia akan memilih salah satu. Kemudian name-nya kelamin. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat bagaimana bentuknya ketika dijalankan. Nah, seperti terlihat di sini. Pada bagian jenis kelamin itu hanya muncul satu buah tombol radio, tapi tidak ada keterangan. Nah, kalau demikian tentunya orang tidak tahu atau bingung. Ini guna tombol radionya untuk apa? Artinya kita harus menambahkan sebuah teks yang mengindikasikan inputan radio tersebut untuk apa. Jadi ditambahkan, nah penambahnya di luar dari tak penutup inputan tersebut. Jadi ditambahkan di luar, kita buat di sini katakan pria. Nah setelah itu kita juga harus mendefinisikan, karena di sini dia tidak menulis, artinya nilai daripada inputan tersebut sudah ada. Nah, berarti di sini ditambahkan dengan value-nya. Nah, apa value-nya yang kita mau? Berarti di sini katakan pria. Nah, kalau ini dijalankan, kita lihat sekarang ada sebuah inputan dengan untuk jenis kelamin pria. Nah, tentunya ada satu lagi inputan untuk jenis kelamin, berarti di sana adalah wanita. Jadi kita buat di sini inputannya wanita. Kemudian kita lihat lagi, kalau di sini pada inputan username dan password, misalnya kita buat name pertama username, kemudian yang kedua juga username, maka program nanti atau bagian proses akan salah baca. Yang dibaca hanya satu. Kenapa? Karena inputannya sama, nama inputannya sama. Jadi nama inputan tidak boleh sama. Jadi harus dibedakan. Karena kedua-dua ini, baik username dan password, itu akan dikirim. Berarti kedua-duanya harus berbeda. Nah, sementara pada bagian radio ada inputan dengan name kelamin, pada bagian wanita juga ada name-nya kelamin. Kenapa bisa nama inputannya sama? Nah, yang harus diingat, untuk bagian jenis radio, maka yang akan dikirim itu hanya salah satu. Apakah nanti pria atau wanita, tergantung opsi pilihannya. Jadi tidak kedua-duanya dikirim oleh formulir tersebut, tapi hanya salah satu. Jadi kalau di username dan password kedua-duanya akan dikirim, pada bagian jenis kelamin itu hanya dikirim salah satu. Jadi ketika name-nya sama, maka akan dikirim salah satu di bagian radio tersebut. Jadi kalau kita jalankan, terlihat di sini ada jenis kelamin pria, ada jenis kelamin wanita. Artinya dia hanya bisa dipilih salah satu. Artinya untuk jenis kelamin hanya ada satu pilihan, apakah pria atau wanita. Nah, berikutnya untuk inputan jenis berikutnya kita buat di sini misalnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir kalau kita buat di sini misalnya dalam bentuk inputan, kita buat di sini input. Misalnya kita buat inputnya teks, kemudian name-nya di sini tanggal. Artinya akan terjadi keberagaman data, tidak bisa jadi standar. Sekarang misalnya ada yang nulis angka 1, tanggal lahirnya tanggal 1, berarti bisa diterima karena dia teks. Ada juga nanti nulis 01, tetap bisa diterima. Kenapa? Karena dia teks. Atau ada yang nulis langsung dengan huruf 1, artinya tetap diterima karena dia teks. Artinya dari contoh yang disampaikan tadi, terjadi 3 buah data untuk tanggal 1. Ada dalam bentuk angka 1, ada dalam bentuk 01, ada dalam bentuk huruf. Nah, ketika kita mau melakukan penggabungan, tentunya tidak bisa. Jadi, dalam sisi program, kita akan mendapatkan data, bahwasanya ada 3 orang yang lahir. Ada 3 orang yang lahir pada tanggal 1, tanggal 01, tanggal 1. Tapi
tidak ketemu datanya dalam satu kelompok, padahal kan sama-sama tanggalnya. Karena itu kita harus mendefinisikan bagian tersebut hanya bisa dipilih salah satu. Nah, kalau misalnya di sini kita buat dalam bentuk radio, tentunya isinya akan panjang. Misalnya kita buat di sini dalam bentuk radio. Nah, kalau ada 31 pilihan, tentunya form kita jadi jelek karena banyak data yang muncul. Nah, yang cocok di bagian ini adalah menggunakan select. Jadi bentuknya adalah select. Jadi seperti ini bentuknya, select, kemudian ditutup lagi dengan select. Berbeda kalau pada inputan. Di inputan tidak ada penutupnya. Nah, kalau select ada penutupnya. Ini perintah dasarnya dulu. Sehingga kalau ditampilkan di layar, maka akan muncul sebuah opsi pilihan drop down berdasarkan daftar, tapi yang dimunculkan hanya satu persatu, walaupun daftarnya banyak, yang dimunculkan hanya satu-satu, sehingga form kita tetap jadi lebih bagus. Nah, sekarang untuk select itu juga harus kita kasih name-nya. Di sini misalnya kita buat katakan tanggal tadi. Kemudian untuk daftar pilihannya itu dibuatkan dalam bentuk option. Jadi biar rapi kita turunkan. Nah, sekarang di antara tag select itu dibuatkan option. Seperti itu. Jadi option adalah isian untuk isian untuk select. Jadi di sini daftarnya dibuat, katakan kita buat 1. Sehingga kalau ditampilkan di layar muncul pilihan 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di sini kita gunakan, karena di sini filenya kita lihat formulir .html, berarti kita tidak bisa melakukan, kita harus menuliskannya sebanyak 31 sampai 31. Berarti ini merepotkan sekali. Nah, karena itu, disinilah nanti yang membedakan apakah kita pakai filenya ekstensi HTML atau PHP. Kalau kita pakai PHP, kita bisa membuat pada bagian tanggal ini menjadi sebuah perulangan dengan for. Jadi lebih simpel, kita tidak perlu melakukan penulisan tagnya itu sampai 31 kali. Artinya kita hanya tinggal buat 1, nanti sudah. Berarti yang lainnya tinggal dilakukan perintah for untuk perulangannya. Nah, ini kalau ditampilkan di layar berarti akan muncul 5 buah opsi pilihan. Ini untuk tanggal. Kemudian tanggal lahir tentunya juga ada bulan. Berarti di sini kita buat katakan bulan. Berarti bulan juga dibuat dalam bentuk select karena ada pilihannya 12. Itu kita buat di sini Januari. Nah, di sini bagian yang lainnya untuk value pada bulan, kita lihat di sini. Nah, untuk value pada bulan tentunya kita akan berpikir apakah kita nulisnya di sini Januari atau dalam bentuk lain. Nah, yang harus diingat ketika kita bicara dengan database, cara yang paling mudah adalah ini dijadikan angka 1. Sehingga nanti terjadi memudahkan dalam melakukan penggabungan. Jadi kita buat value untuk Januari-nya 1, untuk Februari 2, dan seterusnya. Dalam bentuk angka value-nya. Tapi yang ditampilkan ke layar mungkin lebih bagus juga dengan nama bulan tersebut. Tapi value-nya adalah dalam bentuk angka. Ini nanti memudahkan dalam penggabungan ketika kita bicara nanti dalam database. Jadi untuk
bulan, kita bisa menggunakan secara manual atau kita menggunakan dalam bentuk perulangan juga. Nah, apa perulangan yang cocok di sini? Tidak lagi dengan for, karena dia dalam bentuk array nantinya. Berarti di sini yang lebih tepat nanti digunakan perulangannya for x. Jadi untuk bulan nanti bisa menggunakan perulangan dalam bentuk for x. Artinya perulangannya dalam bentuk variabelnya dalam bentuk array. Kalau pada tanggal, variabelnya dalam bentuk terindeks yang terstruktur. Ya, kalau yang untuk bulan berarti dia bersifat indeks asosiatif. Sampai di sini kita sudah bisa lihat jenis inputan yang kita gunakan, mulai dari teks, password, radio, kemudian select, dan juga submit. Nah, kita mau coba tambahkan di sini adalah opsi untuk jenis inputan checkbook. Apa itu checkbook? Adalah jenis inputan yang bisa dipilih pada banyak pilihan. Dari opsi yang diberikan bisa dipilih banyaknya. Contohnya di sini adalah hobi. Nah, kalau hobi tentunya orang bisa memiliki banyak hobi. Jadi bisa tidak mutlak hanya satu. Sama dengan seperti radio, di sini namanya bisa sama. Kemudian didefinisikan setelah jenis inputan tersebut, bisa di sini dibuat bola. Berarti kita mesti mendefinisikan di sini adalah value-nya. Kita buat katakan di sini bola. Kemudian kita tambah opsi pilihannya, katakan di sini renang. Input tipenya tetap checkbook, name-nya sama, hobi, kemudian renang. Kemudian di sini kita tambah misalnya katakan lari. Dan kita tambah satu lagi misalnya badminton. Artinya ada 4 hobi di sini. Kita coba lihat. Nah, di sini beda antara di radio dengan checkbook adalah kalau pada checkbook kita bisa pilih salah satu, lebih dari satu. Jadi bisa pilih 2, bisa pilih 3, bisa pilih 1, atau bisa tidak memilih. Jadi bisa dipilih salah satu. Bintang double itunya. Hobi value. Jadi boleh pilih salah satu atau tidak memilih sama sekali. Ini untuk input jenis checkbook. Nah, sekarang inputan yang kita coba lagi adalah jenis inputannya katakan text area. Nah, lihat untuk text area kita harus menuliskan ada tag pembuka dan tag penutup. Jadi pada tag area ada tag pembukanya, ada tag penutupnya. Dan di sini didefinisikan namanya juga, name-nya apa. Katakan di sini kita gunakan komentar. Nah, untuk tag area seperti ini tampilannya. Jadi sudah kita coba beberapa jenis inputan untuk form yang kita buat. Kemudian kita coba isi datanya. Dan nah di sini kita lihat untuk tanggal lahir tanpa memilih orang sudah langsung berada pada tempat atau bulannya. Dan ini tentunya mungkin lebih baik tidak langsung. Jadi khusus pada bagian tersebut kita tambah opsinya. Kemudian pengenalnya kita buat pilih tanggal lahir.
Nah, untuk value-nya ini dikosongkan. Artinya nanti ini didefinisikan bahwasanya itu opsi yang tidak dipakai, tapi hanya sekedar mempermudah saja. Sehingga nanti muncul seperti ini. Pilih tanggal lahir. Nah, sekarang kita coba menjalankan formnya. Kemudian lihat di bagian alamat URL-nya. Sekarang kita coba kirim. Ingat metodenya tadi kita gunakan adalah post. Atau kita coba get untuk melihat perbedaannya. Kita coba get. Kita coba klik tombol login. Nah, seperti terlihat di sini, semua isian akan muncul di URL browser. Nah, tentunya kalau ini tidak sangat disarankan untuk kayak formulir isian data-data personal, kayak form login dan yang lainnya. Kemudian, ini not found karena memang kita belum buat file prosesnya. Di sini kita gunakan proses .php. Ini belum ada. Makanya jadi error, nanti kita buat. Artinya ini melihatkan menggunakan get akan tertulis datanya dikirim terlihat pada URL browser. Kalau di refresh dia tetap seperti itu, tetap URL-nya berdasarkan data yang diisi tadi. Bagaimana kalau dengan post? Nah, kalau misalnya post diklik, kita klik, URL-nya berganti kepada nama file prosesnya. Jadi tidak keluar lagi apa yang diisi. Kalau kita refresh, akan ada sebuah pemberitahuan bahwasanya data yang kita kirim di form tersebut akan dikirim kembali. Kalau di refresh, makanya kalau di post misalnya di refresh, dia akan mengirim kembali datanya. Jadi bisa saja nanti kalau kita tidak memfilter form kita, berarti ada dua data yang masuk. Nah, ini nanti dalam teknik filter data di dalam form yang kita gunakan. Itu pada bagian file prosesnya. Baik sampai post dan get itu bisa kalian lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita lakukan adalah untuk pembuatan file daripada file prosesnya. Kita buat file baru. Kita buat di sini nama filenya proses.php nantinya. Kita beri nama dulu di sini, namanya proses.php. Sudah. Nah, karena ini file PHP, kita mau proses datanya, berarti kita buat di sini PHP, kemudian kita simpan. Nah, kemudian yang kita tangkap adalah pertama inputan untuk username. Expose echo expose username. Echo ingat digunakan untuk menampilkan hasilnya ke layar. Selain itu caranya juga bisa kita ambil dalam bentuk ini cara pertama. Untuk yang lainnya kita bisa gunakan, misalnya kita definisikan sebuah variabel, katakan kita buat di sini variabel user, di mana itu menangkap data dari username, dari post username. Kemudian kita buat echo as user. Nah, kalau kita lihat, tentunya secara logika sederhana lebih mudah pada baris ketiga kita lihat cara penulisannya. Kalau untuk data sederhana memang lebih mudah adalah menggunakan data model pertama. Ini lebih mudah pada bagian pertama tersebut. Tapi kalau kita data tersebut mau diproses, misalnya katakan pengiriman data dalam bentuk angka, kemudian angka itu mau diproses, tentunya yang lebih tepat menggunakan cara yang kedua. Datanya ditangkap, prosesnya dilakukan, baru dilakukan pemanggilan terhadap variabelnya.
Jadi tergantung kebutuhan mana yang dirasa lebih mudah dan cocok dalam proses yang dilakukan. Nah, kita gunakan untuk membiasakan, kita buat definisinya di terpisah. Kemudian kita coba datanya dikirim. Nah, terlihat sekarang muncul data dari pengiriman form yang kita buat. Jadi terlihat isian tadi itu bisa ditangkap oleh program. Nah, sekarang kita buat yang kedua, misalnya untuk penangkapan password, untuk inputan password. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah data password itu bisa muncul? Kita bisa breaknya untuk memahami logikanya. Apakah variabel password itu bisa muncul sementara kan isinya di sini yang keluar dalam bentuk bintang atau simbol asteris saja. Simbol asteris itu muncul ketika kita mengisi inputannya, tapi data yang dikirim ke server tidak dalam bentuk asteris, tetap apa yang diisikan. Jadi pahami perbedaannya. Yang di sini muncul di layar adalah dalam bentuk asteris, tapi yang disimpan ke dalam atau dikirim ke sisi server itu tetap seperti apa yang dientrikan. Nah, selain itu nanti kita lihat bagaimana password yang tertulis katakan 123 bisa saja nanti yang munculnya atau kita lakukan enkripsi supaya dia aman itu menjadi angka yang berbeda. Kita coba dulu angka ini. Nah, seperti terlihat sekarang muncul nama dan password yang diisikan. Ini dinamakan passwordnya plain text, artinya password yang bisa dibaca. Untuk password tidak disarankan seperti ini nanti dalam penyimpanannya. Jadi dalam password nanti bisa dibuat dengan penambahan. Lihat ini bagian password bisa saja dibuat nanti dalam cara yang kedua, di encrypt terlebih dahulu. Salah satu encrypt yang sederhana MD5 itu bisa dipakai untuk data password tersebut. Walaupun nanti MD5 hashing passwordnya sudah banyak, maksud hashing ini artinya bisa dilakukan memecahnya, tapi sebenarnya bukan tekniknya yang bisa dipecahkan. Sebenarnya ada aplikasi yang memiliki database sangat banyak, bisa mencocokkan data password dengan data password dalam MD5 ke dalam data plain text. Ini nanti untuk program yang dibuat tidak menggunakan MD5 ini, tapi ini untuk contoh. Artinya terlihat di sini 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya digunakan MD5, maka datanya akan berbeda. Nah, ini yang keluar. Artinya ini dinamakan dalam kondisi terencrypt. Tidak lagi muncul data passwordnya secara plain text. Ini untuk password. Kemudian kita lihat untuk bagian jenis kelamin. Kita definisikan kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian bulan, kemudian hobi. Kita coba definisikan maksud, kemudian kelamin, habis itu tanggal, bulan, dan hobi. Hobi kita simpan, kita coba jalankan. Ada yang perlu kita tambah text area.
kita buat di sini komen, dapatkan data dari komentar, expose komentar, dan kita tampilkan echo komentar. Baik, kita coba, kita perbarui datanya, passwordnya kita buat 123, lahir tanggal, kemudian Februari, hobi katakan kita buat 3, kita pilih opsinya tidak berurutan. Dan kita coba klik tombol login, atau kita ganti bukan login, kita buat simpan. Sudah, kita coba klik tombol simpan. Nah, sekarang terlihat ada opsi nama, password yang sudah di encrypt dengan metode MD5, jenis kelamin, kemudian tanggal, bulan, hobi. Nah, di sini hobi cuma muncul 1, padahal tadi kita memilih opsinya adalah 3. Berarti ada hal yang perlu kita lakukan supaya isian atau opsi pilihan hobi itu muncul semuanya. Kemudian ini adalah isian di bagian komentar. Nah, sekarang kita lihat lagi skripnya. Nah, pada opsi untuk komentar, hobi, kita lihat pada bagian hobi. Nah, di sini hobi name-nya adalah hobi. Kemudian name kedua untuk hobi yang renang juga hobi. Seperti kita tahu, ketika name-nya sama, maka yang akan dikirim ke sisi server itu hanya salah satu. Berarti tidak lagi cocok ketika kita menggunakan opsi name-nya ditulis seperti ini. Berarti untuk bagian hobi, karena ada banyak data yang mesti ditampung, yang kemungkinan ditampung bisa saja 1 atau lebih dari 1, maka khusus untuk hobi, artinya di bagian checkbox dibuat dalam tanda array. Jadi name-nya di sini menyatakan bahwasanya ini adalah sebuah array. Jadi semua name yang akan digunakan di bagian hobi atau di bagian yang akan digabung, yang bisa memilih banyak opsi kemudian akan digabung, itu digunakan dengan tambahan tanda kurung peta pada name-nya, dan itu berdekatan semua, tidak ada tanda spasi pada teks tersebut pada name dan simbol kurung peta tersebut. Jadi ini bergabung semua. Nah, kemudian berarti di sini kita coba kita lihat di bagian hobi. Nanti kita biarkan dulu untuk melihat bagaimana kejadiannya ketika digunakan isian array. Isian array artinya dengan tanda kurung peta. Kemudian digunakan cara penggunaan atau menangkapnya dengan cara biasa. Nah, sekarang kita lihat datanya. Kita isi 1, 2, 4 untuk hobi. Sekarang kita coba klik tombol simpan, kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu supaya diperbarui. Oke, kita simpan, kita klik tombol simpan. Nah, sekarang terlihat ada terjadi semacam kesalahan. Seperti terlihat di sini, pada bagian yang menjadi hobi, itu tertulis bahwasanya data array yang dikirim. Tapi cara menangkapnya dalam bentuk cara biasa. Jadi di bagian ke-9 itu yang ditampilkan melalui
pemanggilan di echo variable hobi, berarti di sini cara menangkap seperti yang biasa itu tidak tepat. Berarti kita harus menangkap dengan cara melakukan pengulangan terhadap data hobi tersebut. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di materi perulangan PHP, artinya kita bisa membuat dengan metode perulangan. Jadi kita buat dengan metode perulangan agar data hobi yang dikirim berulang itu bisa disimpan atau dibaca oleh program proses di sisi server. Nah, apa perulangan yang kita gunakan untuk variable array? Perulangan yang kita gunakan di sini biar mudah, karena ada perulangan yang khusus untuk array adalah perulangan dengan for x. Jadi kita gunakan perulangan dengan for x. Kita buat for x, kemudian for x mengambil data yang akan diproses dari hobi. Kemudian dinyatakan ini setiap data pada hobi menjadi sebuah variable value. Kemudian dinyatakan dengan hobi, kemudian value. Dan masing-masing nilai dipisah nanti dengan tanda koma. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau cara seperti ini, berarti kita perlu mendefinisikan di awalnya. Kita buat definisinya, kita tambah di sini. Ingat, ketika ada titik sama dengan, artinya dia akan mengulang variabel tersebut. Karena ini sebuah perulangan, jadi kita definisikan sebuah variabel hobi di atas, langsung sama dengan. Kemudian dalam perulangan for x, itu kita gunakan dengan tanda titik sama dengan, kemudian bacakan ke value-nya, nilainya. Ini kita coba cara seperti ini. Nanti ada lagi cara yang lebih sederhana dan mudah. Lebih praktisnya nanti menggunakan fungsi PHP, yakni fungsi implode nanti. Tapi kita coba ini yang kita pelajari. Artinya kita buat coding sendiri untuk membaca formulir kita. Baik, kita coba di sini. Ada pilihannya bola, renang, dan badminton. Dan ini kita isi dan kita coba submit datanya. Nah, terlihat di sini data hobi itu sudah muncul dia dengan pemisah yang kita definisikan tadi dengan tanda koma. Nah, ini tanda pemisah nanti kita gunakan untuk katakanlah untuk kalau seandainya nanti programnya mau dimasukkan ke database, bisa saja nanti datanya dipecah lagi. Jadi data yang digabung dalam array ini bisa saja nanti dipecah. Artinya di sini kita gunakan simbol dengan tanda koma. Boleh-boleh saja misalnya pakai titik atau tanda simbol yang lain. Terserah mana yang dibutuhkan. Kemudian di data ini kita lihat data nilai data hobi sudah muncul dengan benar sesuai dengan apa yang diisi. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua. Cara kedua dengan menggunakan fungsi bawaan dari PHP. Jadi biar ini terlihat sudah bekerja, kita tandai. Nah, sekarang kita coba menggunakan fungsi bawaan dari PHP sendiri, yakni fungsi implode. Jadi kita definisikan dulu variabelnya, variabel untuk menampung datanya. Kemudian fungsi yang digunakan adalah implode. Nah, implode ini adalah sebuah fungsi di mana digunakan untuk menggabung string ke dalam suatu kesatuan. Jadi string yang terpisah-pisah dalam bentuk array bisa digabung dalam satu variabel menggunakan perintah implode. Jadi yang pertama digunakan kita berikan nama fungsinya sama seperti buat fungsi sendiri. Kemudian di bagian pertama, parameter pertama, itu kita gunakan untuk simbol apa yang digunakan dalam penggabungan tersebut. Jadi nilai yang tadi terpisah-pisah, misalnya seperti ada bola, badminton, renang, segala macam,
dia tergabung dalam satu kesatuan, dalam suatu string, tapi dipisah dengan sebuah simbol. Jadi di sini digunakan simbol koma. Kemudian variabel apa? Parameter keduanya apa yang mau dimasukkan? Di sini yang akan kita masukkan adalah pengiriman hasil dari variabel hobi. Jadi dari pengiriman dari inputan hobi. Jadi ini kita simpan, kita lihat lagi. Nama variabel penampungnya digunakan hobi, kemudian digunakan perintah import untuk menggabung array ke dalam satu kesatuan. Dan di sini agar array-nya bisa tahu kita ada berapa nilai, berapa jumlah nilai array, itu dipisah dengan tanda koma. Kemudian dari mana datangnya nilai tersebut? Dari inputan hobi. Artinya sekarang kita lihat ada hobi dengan perintah import. Nah, kita coba. Kemudian hobi ada pilihannya bola, renang, dan badminton. Nah, kita klik tombol simpan. Nah, sekarang terlihat data array untuk hobi itu sudah terkirim dengan baik. Jadi, data array terkirim dengan baik menggunakan perintah import. Kalau yang pertama, kita buat sendiri, kita definisikan sendiri fungsinya. Tidak ada salahnya kita paham atau tahu cara membaca array ke dalam sebuah perulangan dengan for x, atau kita gunakan perintah import. Kalau bicara simpel, tentunya lebih simpel menggunakan import. Tapi bisa saja nanti suatu ketika kita butuh fungsi yang kita definisikan sendiri. Artinya Anda bisa paham ada dua hal yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan data dari hobi tersebut. Nah, sekarang kita lihat formulir kita menggunakan ekstensi .html. Sehingga saat kita butuh data yang sifatnya berulang, kita mesti menuliskannya satu persatu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menambahkan sebuah opsi perulangan di sini. Lain soal kalau nama filenya kita ganti menjadi, misalnya kita buat formulir .php. Jadi kita save as. Di sini kita buat formulirnya .php. Artinya sekarang ini adalah dokumen dengan ekstensi PHP, sehingga kita bisa melakukan perulangan terhadap bagian-bagian yang memang perlu untuk dilakukan perulangan. Nah, kita lihat sekarang pada opsi untuk tanggal lahir itu ada perulangan, bisa dikatakan sampai tanggal 31 nantinya. Nah, kalau dengan hal tersebut, maka kita bisa mendefinisikan di sini, kita buat proses perulangannya. Berarti for kita definisikan variabelnya, variabel i sama dengan, katakan kita buat definisinya dari yang terkecil, berarti i sama dengan 1, kemudian i kecil atau sama dengan 31, artinya angka pertama dimulai dari angka 1, kemudian angka berikutnya dimulai batas perulangannya sampai 31, kemudian variabel tersebut adalah penambahan, berarti nanti akan muncul angka 1, 2, dan seterusnya, seperti yang sudah dipelajari di materi perulangan. Berarti di sini kita definisikan echo. Kita copy saja ini. Kemudian kita definisikan seperti ini dengan tanda kita tutup. Jadi di sini sudah muncul opsi. Nah di sini angkanya baru 1. Berarti kita definisikan di sini biar mudah, kita buat di sini dengan tanda kutip saja. Berarti di sini kita definisikan angkanya adalah nama variabelnya. Karena kita menggunakan tanda kutip, berarti kita bisa langsung tulis variabelnya. Jadi nanti akan muncul perulangan sebanyak
maksimal 31 kali dimulai dari angka 1. Ada yang tertinggal ini, variabel I kecil dari 1, I kecil atau sama dengan 31, artinya I dimulai dari 1, diakhiri dengan maksimal perulangan sampai 31, I menambah 1 per 1. Oke, kita coba di browser hasilnya. Nanti di sini kita panggil formulir PHP. Kita lihat pada opsi pilihan pilih tanggal lahir. Nah, sekarang sudah muncul angka sampai 31. Nah, kita tidak perlu harus mengulang-ulangnya satu persatu seperti dengan HTML tadi. Nanti dengan satu buah perintah for kita bisa melakukan perulangan nilainya satu persatu. Begitu juga untuk bulan, kita bisa saja mendefinisikannya dalam bentuk array. Jadi kita definisikan dalam bentuk array, yang keluar adalah teks array, kemudian value-nya dalam bentuk angka. Nah, bagaimana cara melakukan ini? Berarti kita butuh dengan perulangannya menggunakan for x nanti. Jadi dengan perulangan for x, berarti datanya nanti in array asosiatif. Sehingga ketika kita gunakan perintah for x, nanti akan muncul data perulangannya menggunakan nama bulan. Nah, tugas Anda mencoba membuat skripnya untuk bulan dalam bentuk perulangan, tidak dibuat satu persatu, tapi dalam bentuk perulangan dengan Anda cari sendiri bagaimana agar bisa membuat perulangan dengan bulan nanti ditampilkan dengan for x, karena data value-nya dengan angka, sementara yang muncul di layar itu dalam bentuk teks. Anda bisa coba perulangan tersebut menjadi tugas Anda, nanti include dengan tugas di PHP form ini. Nah, dari data proses ini kita bisa melakukan atau melihat bahwasanya data yang dikirim dengan formulir maka bisa diproses dari sisi server dengan metode pengiriman dengan file PHP. Artinya data-data yang diinputkan akan bisa kita proses. Nah, sekarang kita lihat file proses kita dibuat seperti ini saja. Artinya kalau misalnya kita proses file ini di browser, kita tampilkan di browser, berarti proses.php. Nah, ini yang terjadi kalau file tersebut langsung kita proses. Artinya, kalau kita lihat seperti ini, berarti ada persoalan dengan aplikasi yang kita gunakan. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwasanya pada beberapa variabel yang error di sini itu tidak diketahui nilainya terlebih dahulu ketika diakses. Secara logika seharusnya tidak boleh file tersebut diakses secara langsung. Jadi file proses ini tidak boleh diakses secara langsung. Berarti kita harus mendefinisikan pada file tersebut, pada file proses, bahwasanya ada operasi pengkondisian, melihat kondisinya. Jika data tersebut ada, terkirim, baru file proses-proses yang ada di file proses PHP ini muncul. Kalau tidak, maka tidak bekerja. Nah, karena itu kita lakukan operasi membaca nilai yang utama yang harus ada. Nah, kalau kita lihat di formulir yang kita gunakan, berarti semua inputan ini baru akan terkirim ketika tombol submit kita tekan. Jadi ketika tombol submit dengan name login kita klik, baru semua data inputan muncul. Berarti ini bisa menjadi salah satu indikator bahwasanya ketika data dengan inputan
login diklik, baru nilainya baru prosesnya berjalan. Jadi baru prosesnya berjalan, kita buat definisinya seperti ini. Berarti semuanya yang lain kalau kita rapikan berarti seperti ini dia bentuknya. Artinya semua proses yang ada di dalam file proses tadi baru bekerja kalau tombol login itu ditekan. Jadi baru ditekan baru bekerja dia. Nah, sekarang kita coba lihat di browser hasilnya. Kita tampilkan di layar. Terlihat sekarang tidak lagi error pada inputan-inputan yang banyak tadi, tapi sekarang terjadi error pada bagian login. Kenapa? Karena program membaca data login itu tidak inputan dengan name login tersebut tidak ada nilainya sebelumnya. Nah, bagaimana caranya itu jadi tidak muncul, tidak salah? Berarti dalam proses dalam file proses ini kita tambahkan perintah iset. Nah, fungsi iset ini adalah melakukan pengecekan apakah nilai itu ada atau tidak. S-nya double saja, ya, iset. Melakukan pengecekan apakah nilainya ada atau tidak. Jadi ini bersifat boolean, true atau false. Jika ada baru diproses, jika tidak maka diabaikan. Nah, sekarang kita lihat pada file proses. Sekarang kalaupun file itu diakses secara langsung, maka tidak lagi terjadi error yang ditampilkan. Jadi saat kita coba isi data, kemudian kita isi di sini renang dan lari. Kita coba klik tombol simpan. Nah, sekarang muncul data-datanya. Nah, kalau kita akses langsung file tersebut, seperti tadi, kalau ini kan baru bekerja kalau seandainya ini diisi form. Kalau kita akses langsung, maka tidak ada muncul apapun. Nah, bisa saja ini kita ganti memunculkan sebuah informasi. Ingat, if artinya bisa saja di sini ada else. Ada else, berarti kita bisa munculkan sebuah teks sehingga saat diakses langsung muncul tulisan yang kita tentukan. Kalau diakses melalui form, maka baru prosesnya akan bekerja. Atau bisa saja kita buat di sini fungsinya saat diakses di redirect ke halaman form yang kita tentukan. Kemudian berikutnya kita mencoba bagaimana, apakah memungkinkan untuk satu file saja. Kita lihat di formulir, berarti prosesnya di sini adalah dengan nama proses.php. Nah, sekarang bisakah kita menjadikannya hanya dalam satu file saja? Nah, untuk menjadikan ini dalam satu file, berarti ini prosesnya, actionnya ini kita ganti. Ini kita ganti, kita kasih komentar saja, supaya, nah, kalau ada tanda komentar, ini tanda komentar untuk HTML, dengan tag HTML, sementara kalau tanda komentar dengan PHP, ingat dengan tanda garis miring 2, atau dengan tanda garis miring 1, kemudian simbol asterisk, bintang, kemudian bintang simbol asterisk untuk penutupnya. Nah, kita di sini karena di file satu lagi, walaupun dia file PHP, tapi perintahnya dalam konsep HTML, berarti dikasih tanda dengan tanda panah pembuka dan penutupnya. Berarti sekarang kita ganti ini menjadi PHP PX server PHP server. Coba dengan ini untuk mengaksesnya
langsung pada file itu sendiri. Kemudian kita salin file proses tersebut. Jadi dimulai kita salin semuanya. Kemudian kita tempatkan coding tersebut di bagian paling bawah setelah form, di atas body. Jadi setelah form di atas body. Nah, kita lihat ininya, perintahnya, form actionnya berarti ke file itu sendiri. Nah, sekarang kita jalankan di browser. Ada muncul tulisan jangan akses langsung. Nah, ini karena file ini kita buat pada file yang sama, berarti ini tidak diperlukan lagi, kita hapus. Kita hapus sehingga tinggal hanya fungsi untuk iset saja, iset untuk bagian login saja. Kita jalankan lagi, sudah tidak muncul, kemudian kita isi isiannya. Kemudian hobi, kita coba jalankan. Nah, sekarang terlihat muncul pesannya, inputan tadi, nama filenya tetap sama, tidak lagi berganti kepada file proses. Jadi filenya sama, tidak berubah kepada file proses. Ini kalau dibuat pada file itu sendiri. Dan kalau misalnya Anda tekan refresh atau F5, maka akan ada permintaan untuk melakukan pengulangan. Berarti kalau dia dengan metode post, ini tidak cocok untuk di refresh. Berarti sudah di enter saja untuk memulai kembali. Nah, sekarang kita coba klik tombol simpan dengan isian kosong seperti ini. Nah, seperti terlihat di sini ada pesan kesalahan. Kenapa muncul pesan kesalahan? Karena ada pesan-pesan yang tidak memiliki nilai. Ada pesan-pesan yang tidak memiliki nilai. Karena itu kita buat validasi dari form kita agar data tersebut harus diisi terlebih dahulu. Jadi misalnya kita buat contohnya di sini untuk username. Jadi untuk username kita definisikan, misalnya kita buat if expose username. Seperti ini perintahnya, artinya. Nah, ini untuk pengecekan username. Jika username, nah di sini kondisi apa yang mau kita periksa? Artinya kalau username-nya kosong, maka program tidak bekerja. Kita buat misalnya seperti ini. Nah, ingat ini berdekatan, tandanya tidak ada spasi apapun di antara dua tanda kutip itu. Artinya kalau dengan simbol seru dan sama dengan, artinya jika jika inputan username tidak kosong, baru bekerja dia. Kita salin, pindahkan ini lagi. Jadi seperti ini bentuk dasarnya. Nah, kemudian kita pastikan coding yang tadi. Biar rapi, biar mudah terlihat dalam pengeditan, dirapikan. Nah, sekarang seperti Anda lihat, di sini ada pengecekan untuk username. Artinya, kalau username kosong tidak bekerja. Kemudian kita buat sebuah pemberitahuan else, kemudian echo isian masih kosong. Nah, kita coba tampilkan di browser. Sekarang kita coba username-nya kosong. Kemudian yang lainnya kita biarkan dulu, kita lihat untuk pengecekan username. Kita coba simpan. Nah, sekarang isian masih kosong. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Karena username-nya kosong. Kita coba isi username, yang lainnya kita kosongkan. Kita klik tombol simpan. Nah, bekerja karena username-nya tidak kosong. Username-nya ada nilai, tapi yang lainnya kosong. Karena itu, kalau kita mau data tersebut mengecek yang lainnya, kita buat di sini. Berarti ada pengecekan yang lain. Secara logika berarti kita buat lagi seperti ini. Istilahnya, if username, katakan password. Dan jika password kosong tidak bekerja.
Nah, karena kita mau menggabung dalam satu sesi, dalam satu ketika tombol submit ditekan, berarti ini digabung. Nah, penggabungan bisa menggunakan simbol N atau dengan tanda simbol N. Kemudian kita masukkan di situ username, password, dan misalnya di sini apa lagi, jenis kelamin, if ready kelamin. Nah, artinya di sini terlihat ada 3 pengecekan. Kalau salah satu kosong, maka program tidak bekerja. Ingat, karena dia menggunakan simbol N. Jadi ketiga-tiganya harus pasti dulu untuk berisi, baru form tersebut jalan. Artinya dengan pola seperti itu, ada isian-isian tertentu yang kita tidak ingin dia kosong. Harus ada isi baru bekerja. Nah, kalau kita mau menambah yang lain, inputan yang lain, berarti tinggal ditambah setelah itu dengan simbol N. Kemudian definisikan inputan apa yang mau dicek. Sehingga dengan pola seperti itu, formulir kita tidak lagi berisikan ada validasi sederhananya. Ada banyak metode validasi nanti bisa kita terapkan, misalnya untuk katakan untuk misalnya kita buat katakanlah untuk password, bisa saja nanti dicek passwordnya itu minimal 6 misalnya, dan password minimal 8. Nah, jadi bisa dilakukan pengecekan dari isian password tersebut. Jadi itu untuk membuat form menggunakan PHP, baik menggunakan file yang berbeda pada prosesnya ataupun pada file yang sama. Nah, sekarang tugas Anda adalah membuat sebuah form menggunakan PHP di mana minimal inputan yang diperlukan itu ada 5 inputan. Dan form tersebut boleh menggunakan file prosesnya terpisah atau pada file yang sama, terserah. Yang intinya ketika form disubmit itu nanti menampilkan hasil. Nah, diharapkan rancangan dari form yang dibuat itu berbeda dengan yang dicontohkan di materi. Terutama Anda buatlah sebuah form di mana yang terkait dengan dulu Anda pernah merancang membuat website menggunakan Bootstrap, di mana Anda ada website penjualan, ada website produk. Nah, Anda buat form Anda itu terkait dengan rancangan tersebut. Sehingga program yang Anda buat di materi tentang pemrograman web, itu bisa nanti Anda tambahkan. Sehingga website yang Anda rancang tersebut menggunakan Bootstrap, itu memiliki form-form yang Anda tentukan. Misal saja form katakanlah isian data penjualan, isian data pelanggan, atau apa saja. Intinya berkreasilah, jangan sama persis seperti yang dijelaskan di materi form PHP ini, supaya menambah khazanah pengetahuan Anda, tidak hanya terpaku pada apa yang sudah diberikan. Baik, sesi untuk form PHP Bapak cukupkan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.